Oke, selamat datang di podcast SMA Negeri 1 Pelumpang Hilir di podcast Bamega. Ya, selamat datang kembali di podcast Bamega SMA Negeri 1 Pelumpang Hilir. Ya, di sini kita kedatangan tamu-tamu yang luar biasa, yang kece. Ya, kita kedatangan tamu dari kelas 11 Sosum 2, ya kelas 11 Sosum 2. Dan kebetulan hari ini saya ditemani cewek-cewek cantik semuanya, ya ternyata yang jadi narasumber hari ini semuanya perempuan, semuanya cewek, jadi ya nggak apa-apa lah, ya mungkin nanti kita tidak tahu nanti bahasannya apa, tapi sebelum kita masuk ke bahasan mereka, kayaknya kita harus kenalan dulu, ya. Ini kita kenalan, siapa tahu nanti ada yang nonton dari adik-adik kelas, kakak kelas yang jadi fans mereka, biar bisa mantau-mantau di podcast kita. Oke, yang mau kenalan dari kiri saya atau kanan saya dulu? Kiri, kanan? Oke, yang di kiri lah kalau gitu. Oke, dari sebelah kiri silahkan paling ujung. Halo, nama aku Ririn Mandila Putri, biasa dipanggil Ririn. Ririn Mandila Putri. Ya. Panggilannya? Panggilannya Ririn. Ririn. Itu maksudnya nama panggilan sehari-hari atau ada nama khususnya lagi? Ada sih nama khusus, cuma kayaknya terlalu lebay pak. Kalau Terlalu lebay? disebut iya. Ya nggak apa-apa, siapa tahu nanti ada yang ini kan, manggilnya lebih asik lagi gitu. Kalau nama yang lain biasa dipanggil Yiyin. Yiyin? Iya. Oh, artinya berubah jadi Y? Iya. Yiyin. Beneran itu di kelas ya, manggilnya Yiyin gitu? Oke. Ada lagi panggilan lain? Gak ada. Enggak ada. Oke, kalau gitu lanjut ke sebelahnya lagi. Halo, nama aku Melanie Devatriana, biasa dipanggil Melan. Melan. Melan siapa tadi? Deva Triana. Triana. Nama lainnya lagi? Nama lapangnya? Kadang ada yang manggil Melon, terus ada yang Melon. manggil Memel, kayak gitu Pak. Melon atau Memel? Nama buah ya? Apa kok bisa dipanggil Melon tuh awalnya gimana? Dia kan nama saya Melon, jadi kayak dirubah gitu. Oh, makanya jadi diplesetin. iya. Kita kirain kamu karena suka melon juga. Ya, saya suka juga Pak. Suka juga? Iya. Oke, begitu. Namanya tadi sini Yiyin, di sini Melon. Kita ambil yang di kanan saya. Mikrofonnya pegang, Pak. Ya. Di sini yang paling ujung, silahkan kita perkenalkan diri. Halo, nama saya Indi Sari, sering dipanggil Indi. Indi. Oke, Ada nama lainnya lagi? nggak ada Pak. Gak ada. Lihat kamera, Mbak. Yang mikrofonnya deketin. Operatornya bilang, "Wah, jauh-jauh." Indi Lestari. Lestari itu aja. Ada nama lainnya lagi masa nggak ada? Nggak ada Pak. Indihome, Indigo. Iya. Masa teman sekelasnya nggak ada panggilan lain juga? Nggak ada Pak. Nggak ada. Silakan sebelahnya lagi. Halo, perkenalkan nama saya Tiwi Arianti, biasa dipanggil Tiwi. Kata operatornya mikrofonnya kurang dekat. Deketin lagi. Halo, nama saya Tiwi Arianti, biasa dipanggil Tiwi. Tiwi Erlianti biasa dipanggil Tiwi. Ada nama lainnya lagi? Ada? Siapa nama panggilannya lain? Iya. Ayang. Siapa yang manggil Ayang biasanya, Melan? Oh, nggak ada. Deketin lagi Tiwi, deketin lagi. Siapa namanya? Biasanya dipanggil Will. Kiwi. Ada yang manggil Wik Wik. Wik. Wah, itu tadi apa tadi? Tiwil. Yuk. Tiwil. Oke, Tiwil yang pertama. Yang kedua yang saya ini, yang agak random nih ya. Wik. Iya. Itu sejak kapan panggilannya Wik? Deketin mikrofonnya. Udah lama sih. Dari SMP atau baru-baru SMA kemarin? Baru-baru SMA. Ini pasti kelapan teman-teman sekelasnya. Iya, Ya. Pasti ini. Tapi yang kamu paling suka dipanggil siapa? Tiwi aja Pak. Tiwi aja. Nggak mau yang tadi tuh. Tiwil atau nggak mau? Tapi saya lebih suka panggilan lapangan sih biasanya. Karena kalau panggilan lapangan kan biasa sudah asik ya. Tadi ada Yiyin, ada Melon, terus ada Indihome, Indi di sini, terus ada Tiwil. Oke, Tiwil aja. Saya ke situ nanti larinya agak terlalu jauh. Iya. Oke, di belakang layar di sini ada tim kita dari kelas ini. Ya, Cim-cim. silahkan lambaikan tangan ya, ke kamera. Ya, di sini ada cowok-cowok ganteng karena ternyata yang jadi narasumber sini cewek-cewek. Ya, mereka yang di belakang layar nih yang cowok. Ya, kenalan yang paling kanan, lambaikan tangan. Ya, yang paling kanan siapa? Oke, di sini ada namanya Fadul Fata. Ya, nama panggilannya siapa tuh? Fadul. Fadul Pak, biasa dipanggil. Fadul. Oke. Ada nama lapangannya lagi? Ya Pak Dul. Oke, di situ ada Fadul Fata, panggilannya Dul. Sebelahnya lagi
Dharma Anggarda Uswanto. Panggilannya enggak? Garda. Yang paling unik lagi yang panggilannya? Dari terdepan. Gardus. Iya, benar. Oke, Gardus, Fadul. Di situ ada tim di belakang kita. Jadi nanti dibantu pantau ya. Kalau ada suara-suara yang mungkin kurang merdu, kalian kabari. Ya. Oke. Ini dari kelas 11 Sosum 2 kelompok 1. 1. Kelas 11 Sosum 2 kelompok 1. Kita rencananya kalian datang ke sini mau ngomongin apa? Tentang penyalahgunaan media sosial. Penyalahgunaan media sosial. Oke, ini kayaknya menarik nih penyalahgunaan media sosial karena kita media sosial itu nggak pernah bisa lepas ya Iya, kita sehari-hari. sering gitu banget ya. digunakan. Bahkan nggak tahu sih dari kalian, bahkan kalian ke WC pun tetap bawa HP Iya, ya benar untuk banget. pantau ini, untuk pantau media sosial. Ya, terus kemanapun kayaknya kalau nggak bawa HP kayaknya kalian galaunya juga tingkat dewa kayaknya. Kayak Ya. gede kehidupan, Pak. Lebih baik ketinggalan dompet daripada ketinggalan Iya, HP betul. kayaknya sekarang. Bener nggak? Iya. Enggak. Oh, Indi enggak katanya. Pegang mikrofonnya. Ini siapa nih? Nah, oke. Ngomongin media sosial, ini pasti ada plus minusnya. Ya, kita pasti ada plus minusnya, ada baik buruknya. Terus juga ada dampak-dampaknya yang mungkin kita anggap positif juga pasti ada, pasti banyak juga, dan negatifnya pun juga mendampingi Iya. gitu. Nah, ini yang mau kalian bagikan cerita apa tentang media sosial? Karena tadi di awalnya ada penyalahgunaan. Nah, gitu. Ada apa dengan penyalahgunaan ini? Mungkin dari pengalaman pribadi kalian atau gimana gitu. Siapa yang mau cerita duluan? Melan aja. Oke, silakan, Mbak Melan. Melon. Oke. Kalau dari pengalaman saya yang saya dengar dari teman saya tuh seperti ada seseorang tuh yang nelpon orang tua waktu saya masih sekolah MTS. Nah, dia tuh nelpon katanya anaknya tuh kecelakaan. Nah, dan orang ini tuh minta tebusan uang. Itu kayak entah dokter entah siapa minta uang, dan mama itu pinter langsung datang ke sekolahan ngecek anaknya baik-baik aja. Ternyata dia mau nipu uangnya aja. Itu waktu MTS waktu Iya. itu. Itu panik gak gitu? Ya panik dan sempat heboh juga, Pak. Nah, sampai mau nipu uang banyak juga. Itu apa? Tetangga atau gimana? Itu teman, Oh, teman. hanya jauh dari saya. Jadi dapat telepon. Berarti ini anggap aja media sosial itu bukan hanya tentang ini aja ya, Iya. nggak kayak apa Instagram dan sebagainya, tapi lebih ke dunia telepon juga Iya. ya. Jadi ditipu, ditelepon tiba-tiba, terus ngabarin anaknya itu kecelakaan. Nah, karena apa? Memanfaatkan kepanikan Iya, yang orang rumah, sampai akhirnya dibilang minta tebusan gitu. iya, supaya cepat dilayani. Dilayani lah karena di rumah sakit. Iya. Tapi panik dia. Panik, tuh sempet hampir satu sekolahan keluar. Nah, mamanya bener begitu. Oh, datang ke sekolah Iya, panik gitu. Tapi datang. untung ini ya mamanya Untung ada mamanya, ini iya, ya, ada inisiatif. Bener gak sih anakku ini Iya. gini? Oke, unik sih. Ini termasuk sesuatu yang ini, yang apa? Yang sering terjadi juga. Apalagi zaman dulu ketika masih belum ada internet, kita masih pakai telepon ya. Itu banyak banget kejadian-kejadian telepon salah sambung tapi nyambungnya beneran manfaatin ini kepanikan kita. Iya, bener banget. Habis itu apa? Ada tanggapan ini? Maksudnya dari pihak sekolah atau apa gitu setelah itu? Tanggapannya kita jangan mudah percaya aja sama orang. Lebih baik kayak kita mengecek dulu benar atau tidak, atau menelpon guru. Jangan langsung asal transfer uang. Itu kan banyak Pak yang udah kayak transfer uang kayak gitu. Dan di TikTok juga banyak yang udah lanjut transfer uang, ternyata anaknya baik-baik aja. Oh, iya. Apa? Suaranya? Suaranya kurang ini Melan. Ya, jadi ketika ngomongin telepon ya banyak banget kejadian-kejadian kayak gitu. Saya ingat banget dulu saya juga pernah punya keluarga kejadiannya persis seperti ini ya. Tapi korbannya yang misalnya anaknya dikabarin kecelakaan tuh dia dikabarin dari pihak Telkom tit ya gitu ya. Dari pihak provider gitu ya. Dibilang matikan dulu HP-nya. Matikan dulu HP-nya karena mau ada layanan gini, kalau misalnya tidak dimatikan HP nanti jaringannya gimana gitu karena ngerasa kayak Panik. ini provider nih gitu ya, menurut aja dimatikan HP-nya, dipastikan mungkin tuh oh iya beneran mati. Nah orang rumah akhirnya dikabarin di telepon seperti itu ya itu dikabarin bahwa anaknya tuh katanya meninggal karena kecelakaan gitu. Wah panik di rumah, panik gitu, udah panik semuanya.
terus mau mastiin kan beneran gak sih anaknya nih meninggal tuh, di telepon tuh gak aktif. Iya Nah, kan? itu karena sudah dipastiin di awal gitu kan, suruh matikan teleponnya. Terus si orang tuanya itu juga panik, bingung, nelpon sampai akhirnya ya sudah ini masih dalam perjalanan menuju ke rumah duka, kami sudah bawa pakai ambulans gitu. Pas sudah sampai pakai ambulans, tolong di rumah sudah dipersiapkan segala apapun yang harus untuk kematian gitu misalnya, tapi untuk biaya ambulans dan lain sebagainya tolong transferkan uang segini gitu. Ini kami juga nggak tahu, HP-nya juga nggak ketemu dan sebagainya gitu katanya. Pas sudah nggak ketemu, jadi di rumah tuh udah panik. Jadi saya tuh datang gitu kayak, wah gila ya, saudara sendiri meninggal gitu kan. Sudah ada bendera kuning gitu, pas sudah ada bendera kuning, sudah nyiapin kayak keranda dan sebagainya, sudah warga tuh udah ngumpul, ya sudah siap gitu semuanya. Jadi pas sudah selesai, kok nggak datang nih ambulansnya kan, nunggu kayak masih di perjalanan. Nah pas sudah agak lama, yang anak ini tiba-tiba datang ke rumah tuh kaget, siapa yang meninggal gitu, siapa yang bendera kuning gitu, nangis gitu kan. Ternyata loh, semuanya juga kaget, katanya kamu yang meninggal gitu loh. Jadi kan pada bingung gitu ceritanya. Jadi itu pengalaman pribadi sih. Nah, jadi kadang-kadang kita juga perlu hati-hati, HP itu jangan mudah percaya sama orang lain. Iya. Itu yang berkaitan dengan telepon. Oke, dari Melan ada lagi? Ada sih Pak, banyak. Ya, diceritakan. Kita hari ini temanya tentang itu. Ya dari ada biasanya, kita kan biasanya kalau temen deket nggak terlalu baik ya Pak. Kadang juga misalnya tahu tentang aib kita, tapi dia tuh nyuruh kita cerita, terus kita nggak mau cerita. Akhirnya dia nyamar jadi selebgram atau jadi cowok gitu Pak, nyamar terus deketin si cewek ini. Jadi mereka kayak pacaran gitu, kayak virtual, dan si cewek itu nggak tahu kalau dia ini temen kita. Ini pengalaman pribadi. Ya, pengalaman. Nah, habis itu si yang Kayak ceritanya awalnya anggap aja kamu punya teman X gitu. Iya, teman ya, X. terus ya namanya kita cerita apapun kan kadang ada nyamannya ada enggaknya juga kan. Namanya privasi gitu. Kamu milih enggak dulu. Iya, dan mereka kayak maksa gitu, dan akhirnya sampai Kepo nyamar. banget gitu ya. Sampai Itu nyamar. temennya cewek atau cowok? Cewek. Cewek. Terus kepo itu ya? Iya, enggak tahu Pak, aneh. Oke. Dan sampai nyamar, terus akhirnya pacaran. Ada sama cewek mereka pacaran. Waktu pas VC-an juga pakai topeng orangnya. Pakai topeng? Iya. Niat banget ya. Pakai topeng, sampai ngeri banget. Terus suaranya juga kayak suara laki-lakiin. Itu kan cewek peka ya, suara cowok gimana, suara cewek gimana. Jadi sampai pakai topeng pas VC-an. Nah, setelah itu kalau diajak ketemu nggak mau. Tapi kayak sampai transfer uang juga Pak, saking pengen taunya kita gimana, aib kita gitu. Oh gitu. Dan Ya pokoknya mancing banget iya, lah. mancing. Dan akhirnya lama kelamaan mereka yang si nyamar ini berhasil buat cari tahu tentang gimana aibnya, dan akhirnya si cewek ini cerita semua tentang aib dia. Dan pas si cewek ini tahu ternyata itu bukan cowok, hanya cuma samaran aja. Yang si orang ini yang nyamar dia ngancem kalau Ngancem. putus bakal disebarin. Tapi yang orang ini tahu gitu kalau yang sebenarnya lawannya itu sudah Iya, bukan tahu. cowok gitu. Iya, tahu, cuma kayak pura-pura nggak tahu Pak gitu. Tahu, pura-pura nggak tahu. Akhirnya ngancem kalau lu bakal sebar aib kamu. Itu ya benar-benar aibnya ya gitulah Pak. Dan akhirnya si cewek ini dia cerita nih ke orang tuanya, dan akhirnya orang tuanya yang kayak VN ke si yang nyamar ini, kayak jangan gangguan. Dari situ udah takut nih dia, karena bakal didatengin atau Ya. apa. Dan akhirnya udah berhenti. Ya urusannya agak panjang lah. Iya. Nah, setelah itu, setelah urusan ini selesai, dia ngulangin lagi kesalahan sama orang lain. Yang pelakunya itu Iya, tadi. ngulangin lagi sama orang lain. Dan itu Agak bandel ya. iya, agak bandel. Itu juga ngelakuin sama kayak orang lain, karena orang lain ini tahu kayak cewek nakal kayak gitu. Jadi dia pengen tahu aibnya. Ini ya. Pengen tahu. Jadi akhirnya Tanda kutip gak ya? akhirnya si ceweknya cerita juga ke yang nyamar ini, dan akhirnya teman saya dan saya sempat bilangin ke yang jadi korban bahwa itu bukan cowok sungguhan, cuma mau tahu tentang aib kita. Dan akhirnya dia tahu, dan akhirnya udah break. Sampai sekarang udah nggak pernah nyambung sih, tapi nggak tahu juga. Keren sih, ini apa ya, cerita baru sih kalau menurut saya seperti ini. Ada orang ada effort banget gitu loh Iya, ya, pura-pura nyamar yang awalnya kita anggap teman dekat, tapi karena kita nggak tahu ya kita percaya sih gitu. Nah kadang-kadang gini ya, para pendengar setia, wah setia baru episode awal nih. Ya,
ketika kita ngomongin media sosial, kadang-kadang media sosial tuh jadi tempat pelarian kita gitu lah. Tempat pelarian kita bukan berarti gimana, kadang-kadang kan kalau di dunia nyata kita perlu privasi kan gitu. Nah kadang-kadang untuk menjadikan rasa nyaman kita untuk bercerita, kita kadang-kadang mengalihkan itu ke dunia virtual gitu, arah-arah ke medsos kan. Karena kita merasa kayak dunia medsos nih gitu, nggak ketemu langsung, nggak kita nggak ini, kayaknya lebih plong aja cerita gitu. Nah itu ini ternyata disalahgunain gitu. Disalahgunain. Ini di platformnya apa nih? Dia nipunya pakai aplikasi apa? Dia pakai foto orang. Dia di aplikasinya? Instagram, WA sama atau WhatsApp. Instagram sama Ya, WhatsApp. berawal dari Instagram. Dia tuh ngehack akun orang, Pak, selebgram Agak dekat. gitu. Ngehack akun orang, terus pakai foto orang juga, ngaku-ngaku dia tuh ini selebgram. Nah, terus percaya nih si korbannya kalau Ya, wah ya. dia ganteng, terus ngakunya punya mobil, terus sempat transfer uang juga, Pak. Itu Anda bikin tertipu ya? iya. Nah, habis itu akhirnya yang punya akun ini dia tuh langsung kayak nge-DM korban, karena di akun hack yang dia hacknya itu dia tuh ada sempat majang-majang foto ceweknya di tag. Jadi ceweknya tuh percaya kalau itu dia. Oh, Padahal itu iya, orang iya. lain yang nge-hack akun orang. Dan akhirnya yang punya itu nge-DM yang punya nge-DM korban, habis itu kayak marah-marah kayak kamu kah yang nge-hack akunku, dan si ceweknya kaget kalau ternyata yang di akun itu tuh bukan yang sebenarnya. Dan Itu maksudnya dia nge-hack akun orang lain atau bikin akun fake lagi? Kan biasanya gitu. hack akun orang, selebgram, ya. Niat banget ya. Niat banget, Pak, sampai berkali-kali di-hack, udah dikembalikan lagi, udah ganti sandi, udah benar-benar pakai keamanan, tapi di-hack lagi. Dan kan sudah kejadian 2 kali dan orang itu sama-sama selebgram itu yang di-hack akunnya. Dan habis itu yang selebgram yang aslinya nge-DM temen saya gitu, Pak. Kalau misalnya marah-marah kayak kamu yang nge-hack, ternyata kaget kayak saya nggak ada nge-hack, saya pacaran sama ini. Terus yang punya akunnya itu cerita kalau akun saya di-hack. Jadi dari situ udah kebongkar rahasianya. Jadi dari situ udah peka kalau itu bukan yang sebenarnya. Makanya udah beri. Tapi ini yang sangat disayangkan ya. Segala hal pribadinya, cerita-cerita ataupun apa itu sudah disampaikan. Iya, sudah disampaikan. Jadi bikin orang itu trauma, Pak, sampai nangis, mau lepas takut disebarin, nama Iya baik sih. juga. Apalagi kalau sampai pencarinya tahu gitu. Karena apa, kita niatnya untuk nyari nyaman cerita gitu, karena kita di dunia nyata nanti karena kita merasa nggak enak ataupun gimana gitu, akhirnya kita bawa ke dunia virtual, dunia medsos gitu. Ternyata jadi medsos itu ada orang yang ya anggap aja jahat lah benar gitu, memanfaatkan kepolosan kita, ke apa ya, rasa nyaman kita, akhirnya kita disalahgunakan informasi-informasi kita. Itu serem sih menurut saya ya, serem karena kita udah nyaman sama orang, hal-hal pribadi tentang kita juga kita cerita. sampaikan. Nggak apa-apa sih, orang ini juga apa, orang medsos juga gitu, orang jauh gitu, apa ibaratnya. virtual gitu, kayaknya arahnya nggak mungkin deh. Nah ternyata yang bikin seremnya itu kan ternyata yang nipu itu kan orang terdekat kita gitu, Kita orang kenal terdekat kita. gitu. Nah, itu agak serem sih, sampai ada orang yang manfaatin hal seperti itu gitu. Sampai net banget nge-hack akun orang. Padahal itu kan selebgram ya, Pak. Terus Iya. mereka dapat duit dari itu. Makanya yang punya akunnya tuh benar-benar pengen kembali akun dia. Tapi keren juga ya itu orang bisa nge-hack nih ya. Iya, Pak. Kayak pinter banget, kayak udah pro gitu, kayak sudah sering. Dan maksudnya kan sudah sempat ketahuan, terus juga akhirnya ngulangin lagi gitu ya. Akhirnya ya jadi anggap aja kelainan ini sih, kelainan untuk ya kan sudah tahu salah kan Iya. itu, tapi akhirnya manfaatin lagi orang gitu. Berarti dia sebenarnya sudah tahu tapi ya memang manfaatin ke inian orang gitu loh. Kalau dari saya percayanya kenapa itu orang itu yang ngelakuin, karena dia pernah cerita ke saya kayak gini, itu loh cewek itu loh pernah gini, soalnya aku pernah nge-hack akun orang buat deketin dia. Nah habis itu kejadian lah kayak gitu. Terus saya pikir-pikir, oh ya dulu dia pernah cerita kayak gini, pernah nge-hack akun orang buat deketin ini. Terus saya nanya sama si bapaknya, itu bener. Nah, jadi itu kayak Ups, kebongkar ya. Nah, jadi Kayak- kebongkar dari dia sendiri berarti ya. ya mendukung banget kalau itu dia gitu. Walaupun banyak yang nggak percaya karena cewek ya, Pak, yang Nah, nipu, padahal kan banyak cowok yang nipu gitu. ini cewek gitu lah. Yang uniknya kan cewek gitu. Biasanya kan kayak misalnya Melon ini mau didekatin pengagum setianya atau apa gitu. Pernah juga saya itu, Pak. Oh, pernah juga. Cowok dia tuh Mikrofon. dia tuh ngaku-ngakunya tuh jadi orang lain. Ngaku dia tuh cowok, ngaku-ngaku jadi cewek. Terus kayak gini, aku cewek loh, ini aku gede loh, nanti aku kirim, nanti aku foto. Dia tuh nyuruh saya buat kirim, Pak, tapi saya nggak mau. Pas saya cek di get kontak, namanya tuh nama teman sekolah saya.
Oh maksudnya dia kamu sampai sempat tukar nomor WA juga? Enggak. Tapi kok bisa cek di get kontak? Ya namanya keluar kalau itu nama dia. Ya entah itu beneran dia atau bukan, tapi namanya sama gitu kan. Oke. Kayak dia tuh punya 2 nomor, saya cek di nomor yang ngechatin saya minta aneh-aneh sama nomor pribadi dia yang beneran itu namanya sama-sama itu. Wah, Ya, jadi dari situ udah. iya sih. Apalagi cewek ya biasanya ya. Kayak Cewek sampai- banyak predator di luar Iya. sana. Saya kan kayak mikirnya kok cewek ada yang mau ngirim kayak itu sama cewek kan mau Pak ya, Iya. tapi dia enggak. Ya kan, Jadi dari situ ya udah. mohon maaf ya, kadang-kadang di luar kan sekarang sudah berkembang, terus banyak kecenderungan apa orientasi yang lain kayak misalnya ya mohon maaf kayak LGBT ataupun apa, kan arahnya mungkin mau ke arah sana, tapi kan untung ada sempat curiga gitu Iya, kan. ya kan Ini cewek nih minta hal seperti itu kan Ke cewek. ya risih gitu kan, Iya. ya apa sih gitu. dari situ udah kelihatan kalau dia cowok, kayak maksa banget sampai nelpon. Sudah saya blokir. Ternyata ya ini juga maksudnya orang terdekat juga. Iya, cuma Kamu nggak anggap aja seperti biasa gitu Iya. ketika ketemu. Awkward nggak sih pas ketemu sama orangnya? tanggung. Canggung. Iya, dia ngakunya teman dia, tapi nggak tahu juga ya Pak yang sebenarnya gimana. Cuma Iya, pas saya iya. cek di fit kontak dia namanya, tapi dia ngakunya lain. Ya udah. Iya sih. Tuh, kalian yang para cewek-cewek ya, ini cukup Iya. riskan ya, apalagi dunia virtual ini. Kalau ada orang yang dirasa nyaman ataupun apa, kalau sudah membawa arah-arah foto dan sebagainya itu perlu hati-hati ya. Karena kan tadi kembali ke kata-kata Mel tadi, ancaman-ancaman itu ya takut nanti kalian Bikin trauma. ya, ada trauma lah ya, karena itu masalah pribadi juga. Kayak Terus diteror. di sisi lain juga teror, nanti di sisi lain juga membawa nama kita, nama keluarga otomatis kan juga terbawa Iya. gitu ya. Apalagi nanti yang paling parah juga tuh bisa disebar terus diperas ya, diperas Iya. uang kalian gini gitu. Melan cerita yang keren tadi tentang orang pura-pura jadi orang lain ya, terus di sini ada juga yang mau kenalan sama Melan tapi memanfaatkan itu juga, Iya, itu perlu hati-hati. Dari Melan mungkin ada teman yang lain lagi yang mau cerita? tentang berita hoax gitu. Ya nggak mesti berkaitan tentang ini sih, maksudnya ada cerita lain nggak? Monggo Mbak Indi. Wah. Indi orang apa nih? Orang Jawa, orang Banjar? Jawa, Pak. Orang Jawa. Wah. Monggo Mbak. Belum terlalu pengalaman banget sih pas sama hoax, cuman kayak Dekatin mikrofonnya. ya sekedar ada gitu Pak, cuman nggak tapi pengalaman kayak tiba-tiba tuh di WA ada nomor nggak dikenal kayak ngirim audio gitu loh Pak, yang kayak kalau nggak ini didatangin gitu loh Pak. Gak ini gimana? Bisa kayak Gak ini kan nggak tahu nih gimana. kayak misalnya tuh kayak apa sih namanya, kayak kalau nggak baca ini nanti didatangin Pak. Oh iya. Nyebarin Bener-bener berita gitu, ini. Itu waktu zaman saya masih ini sih. Iya, zaman masih dulu SD, banget. Pak. Itu kalian juga ngalamin Iya. itu ya, generasi kalian ya? Banyak. Katanya kalau gak nyebarin bakal meninggal mamanya, bakal didatengin pocong gitu. Tak kira generasi saya aja yang ngerasain itu, ternyata kalian juga gitu ya? Oh, itu kan yang saya ingat itu kayak ada misalnya nih ya, yang saya ingat dulu itu saya pernah dapat itu tiba-tiba chatnya tuh masuk ke malam. Itu masih zaman SMS sih, masih belum zaman-zaman sekarang ada WA, belum ada ini, masih belum. Jadi dulu kami itu karena HP itu hanya cuman SMS dan telepon, kami itu cuman beli paketnya pakai SMS untuk ngechat gitu ya. Tiba-tiba ada chat masuk malam-malam gitu, terus tiba-tiba kasih tahu gitu namaku si Mawar gitu misalnya ya, aku kecelakaan waktu hari ini gini-gini gitu, tapi nggak tahu karena kecelakaanku ini cukup parah, tanganku hilang dan aku juga lepas dan sebagainya, tolong minta bantuan gitu untuk mencari tahu ini. Kalau jadi sambil sebarkan SMS ini gitu sampai 20 SMS gitu misalnya, di 20 SMS kalau nggak disebarin nanti aku setiap malam akan terus mendatangi kamu ya. Walaupun kamu kunci rapat seluruh rumah kamu, aku bisa lewat jendela, lewat lemari dan sebagainya. Gila maksudnya. Kan namanya bocah itu kan takut kan kayak gitu. Ya kali itu didatangin gitu. Jadi sampai rela gitu. Wah, kalau dulu SMS itu mahal ya guys ya. Jadi mahal gitu. Jadi satu SMS itu berapa ratus rupiah. Jadi kalau misalnya kalian 20 SMS itu misalnya ya bisa sampai tembus 5.000 gitu kan, lumayan kan gitu. Jadi mau nggak mau beli paket SMS bukan untuk ngecat cewek tapi untuk nyebarin Berita. hoax gitu.
itu saya paling jengkel sih itu. Ya namanya itu juga agak penakut juga gitu kan. Ini juga ngerasain. Semuanya, Semuanya? Pak. Kalian juga sempat juga? Iya, sempat. Tipenya seperti itu ya? Iya. Tiba-tiba nanti datang gitu, mataku hilang gitu. Kalau Angga sama Fatul ya sempat ngerasain juga? Setiap pemuda. Terus ada lagi nih pengalaman ini. Terus waktu itu kamu gimana waktu nanggepin itu? Itu kan saat saya lagi Mikrofon. sekolah Pak. Saat saya lagi sekolah kan jadi kayak takut gitu pulang kan, orang tua kerja di rumah sepi. Jadi pas kayak langsung dengar audio gitu ya takut buat pulang. Oh ini audio ya? Iya audio. Berarti lewat WA? Oke. Ini apalagi audio gitu loh. Kalau dulu kan SMS kita kan juga sudah bayangin apalagi audio gitu kan. Jadi suaranya betul-betul ada suaranya juga. Terus ya gitu Pak, kayak nggak berani buat pulang, cuman gimana lagi? Pulang dari mana? Kan sekolah Pak, pulang ke rumah, terus tiba-tiba pas mau pulang itu dengar audio kayak gitu. Jadi kan masih kecil gitu Pak, jadi takut banget. Kamu dengerin sampai habis? Iya. Sudah tahu takut tapi dengerin sampai habis juga ya? Iya, itu kan penasaran Pak. Kayak gitu. Itu lewat WA? Oke. Ada ya nyebarin lewat WA kayak gitu ya? Iya. Terus dia minta gini gak? Minta pulsa gitu? Oh, saya minta sebarin gitu? Iya, kan sebarin juga sama. Kamu sebarin juga? Enggak. Enggak. Oh bagus ya. Enggak didegen tayangin? Enggak Ya. lah. Oke, itu manfaat ketakutan kita sih. Dan ya, saya pernah terjebak gitu juga. Oke, dari ini saya cuma itu aja ceritanya. Ada cerita lain lagi terkait medsos kamu atau apa gitu? Kurang pengalaman banget Pak. Kurang pengalaman Waktu Biasanya yang tentang banyak hoax. Oke, yang tadi cerita tadi siapa? Yang nomor telepon tuh? Dewi. Oh, TV. Oke, TV, silakan. Kita dengarkan. TV ceritakan. Pada zaman dahulu kala. Oke, TV. saya Pak itu saya ada SMS. Nah, mikrofonnya kurang dekat nih. Ya pinjam mikrofon itu. Deketin aja ya. Nah kalau saya pengalamannya tuh kayak ada SMS tiba-tiba masuk ya nomor yang nggak dikenal, terus kayak ngechat tiba-tiba nanyain kabar dan kayak nanyain nama gitu tapi nggak tahu orang itu siapa. Itu lewat apa? Aplikasi WA. SMS. Tiba-tiba maksudnya tadi gimana? Tiba-tiba Ya tiba-tiba kayak notifnya masuk ya kayak bilang assalamualaikum gitu kan, terus kayak Kabar. iya nanya kabar. Gimana kabarnya? Iya namanya enggak kenapa sih, cuman kayak nanyain kabar aja gitu. Terus kamu balas? Enggak. Oh, Karena cuek kan ya kamu ya? soalnya kan itu saya nggak kenal. Oh, terus maksudnya tiba-tiba ada nomor random masuk terus nanya kabar gitu. Terus kamu ngerasa nggak nyamannya itu kenapa waktu itu? Sampai akhirnya kamu hiraukan. Sudah mikir ke arah sana ya? Iya sih. Jadi ada orang tiba-tiba tapi agak kurang dari suaranya ya. Coba ulangi lagi ceritanya. Agak deketin wajahmu, agak deketin. Maksudnya tadi ceritakan ulang lagi pas nomornya masuk. Ya pas nomornya masuk ya tiba-tiba ngechat kayak assalamualaikum terus nanyain kabar gitu. Nanyain kabar. Terus kamu ya udahlah cuekin aja gitu ya karena ini nomor siapa juga yang masuk gitu. Iya. Iya. Kalau dari kalian ada tanggapan nggak terkaitnya TV ini? Saya juga ada Pak. Bahkan masih ada di HP saya. Masih ada. Mikrofonnya di depan dulu. Ya, assalamualaikum. Gimana kabarnya? Kok lupa sama saya yang di Kalimantan? Saya bingung. Saya di Kalimantan. Oh gitu. Iya. Heeh. Mau saya balas coba ya gitu. Untung aja Ya, nih. pengen saya isengin balik. Kalau ini sih TV, saya pernah punya pengalaman tuh tiba-tiba itu nomor telepon. Dia tuh telepon terus nanyain, halo mas, gimana kabarnya gitu. Ah baik gitu. Oh sekarang gimana nih gitu. Ya dia kayak so asik gitu, so akrab gitu.
ya ataupun apa kan gitu kan kayak oh iya baik gini sekarang lagi di mana nih, lagi tempat kerja, tak bilang gitu. Oh gitu, oh ini mohon maaf nih, ini siapa ya? Oh so nggak kenal sih gitu deh. Iya siapa? Dari suaranya masa nggak kenal, kita dulu tuh gini karena ketemu gini siapa gitu. Jadi dia tuh terus mepetin supaya kita kenal. Udah lah, to the point aja. Saya tuh pelupa orangnya, saya bilang gitu kan. Saya juga udah curiga, ini pelupa, ini kenalin aja gitu. Ini teman dari sini gitu. Nah, dia manfaatinnya itu kadang-kadang kalau kita sudah nyebut salah satu nama. Nah, gitu. Jadi kita kadang ini yang teman-temanmu dulu gitu. Nah, kita kan mikir, kita akhirnya nyebut namanya si A gitu ya. Oh, namanya misalnya si Angga gitu. Oh, si Angga gitu. Angga gitu. Jadi dia serius kamu nih Angga? Ya serius lah, gimana nih gini. Kok suaranya beda? Nggak salah kalau ditelepon kan beda suaranya. Nah gitu, jadi seolah-olah dekat banget, itu manfaatin seolah jadi teman dekat, kita nyebut salah satu nama dari teman kita ataupun apa. Mas ini ada ini ya mas, ada apa sesuatu yang butuh bantuan gitu. Nah akhirnya supaya silaturahmi tidak terputus boleh dong pinjam 100 gitu. Tapi ini siapa gitu. Tapi akhirnya saya agak curiga sih, karena kontak teman saya yang saya sebut itu sebentar saya matiin dulu. Dia nelfon terus gitu, saya nanya gitu, ini nomor kamu yang lain gitu. Oh bukan, wah ini penipu gitu. Ya itu sih yang jadi ini ya, jadi agak riskannya begitu. Ya untung Tiwi waktu itu nggak ngiraukan gitu ya. Tapi jangan-jangan tuh cowok yang pengen kenal sama kamu gimana Tiwi? Cowok yang ternyata betul-betul kamu juga suka gitu. Wah, gitu misalnya nyamar dia kan. Ya itu pengen nanya kabar gitu maksudnya. Nggak mungkin. Kenapa bisa yakin nggak mungkin? Yang nggak tahu, kan nggak kenal. Oh iya. Agak deketin Tiwi. Nah, kenapa nggak yakin ini? Nggak, kalau bisa yakin tuh nggak ini? Nggak mungkin. Ya soalnya Pak, apa namanya, kalau yakin ya langsung sebut nama sama orang itu ya, kenalan dulu, nggak langsung tiba ngechat gitu. Oke. Para pendengar yang mau kenal sama Tiwi nanti sebutin namanya ya kalau misalnya kenalan. Kalau nggak sebutin namanya kalian dicuekin ya. Kalau misalnya halo, leh kenal nggak gitu ya gitu. Hai cantik gitu. Itu apa ya? Gak ini banget sih ya. Jadi kalau misalnya langsung to the point gitu. Halo namaku Agung gitu misalnya gitu ya. Nah, baru ditanggepin Tiwi kalau kayak gitu. Atau enggak juga ya? Enggak tahu katanya. Oke, nah itu udah dari Tiwi, udah dari Idi tadi sudah. Ini belum Ririn, Yiyin. Ya, silahkan Mbak Yiyin. Nah, begini. Oke. Dulu pas kelas 1 SMP itu pernah kan, karena juga kan kelas 1 SMP itu masih kecil kan Pak. Nah di situ terus saya tuh kayak iseng gitu Pak, main Facebook gitu, daftar karena ya dulu Instagram belum kenalnya Facebook. Nah pas udah main Facebook itu ternyata ada orang-orang India gitu kan, namanya orang luar negeri pasti kita seneng dong. Yeah. Seneng dong dichatin gitu, tapi nggak taunya itu bapak-bapak. Terus nggak sopan banget ngirimnya itu bukan foto muka Pak, ini foto yang itu iya. Jadi kan kita masih kecil dikirimin kayak gitu kan, jadi shock gitu kan Pak, takut. Nah mulai dari situ kayak udah gak pernah main Facebook lagi sih Pak. Takut itu, ya? Iya Trauma takut banget kalau dikirimin itu lagi. Mana yang orang India yang ngechat itu nggak cuma satu aja Pak, Banyak. cuma yang kebetulan diladenin itu orang yang bapak-bapak itu, terus langsung ngirim itu, langsung to the point. Kenapa kamu yang ngeladenin bapak-bapak itu? Atau mirip Sahrukan ya? Enggak, kamu penasaran Pak? Penasaran. Iya, ngechat pakai bahasa India gitu, penasaran. Jadi saya buka terus tiba-tiba langsung kirim pap gitu. Seru banget. Ya ini sih, ya risikonya jadi cewek ya. Apalagi punya medsos kadang-kadang, apalagi foto profil kita terpampang gitu. Yeah. Kadang-kadang banyak yang ngechat gitu ya. Tapi ini jujur aja, saya juga ibaratnya punya teman yang cewek itu rata-rata yang sering ngechat random tuh orang-orang Vrindavan. Nggak tahu sih, cerita dari teman gitu, kadang-kadang kalau misalnya ngechat random di Instagram atau di Facebook itu ada aja orang Vrindavan yang ngechat gitu. Ini bukannya gimana ya, maksudnya
ini kejadian nyata gitu loh. Dan ya itu ngecatnya bukan ngecat yang baik, tapi arahnya juga ngecat ke arah ya anggap aja mesum lah seperti itu. Jadi ini apa sih, kita juga baru kayak Ririn kan baru pakai aplikasi tiba-tiba dapat penampakannya yang tapi ya itu yang jadi ini ya, jadi bikin trauma kalian para cewek-cewek gitu. Tapi kayaknya nggak cuma Facebook ya, Rin ya? Itu di Telegram juga ada. Telegram. Iya, kadang Saya juga pernah di Telegram. iya Di Telegram kenapa? itu yang biasa tuh ada yang namanya chat random gitu. Animos chat gitu, Pak. Oh, maksudnya kalau di Facebook sama Instagram kan biasanya temannya kan via DM. Iya. Kalau di Telegram ada bot khusus gitu Iya, maksudnya. bot. Itu semua orang tuh bisa chat-chatan situ random, nanti dapatnya cowok, dapatnya cewek gitu. Nah, kebetulan saya tuh kan iseng kan, karena teman saya ada juga yang main kayak gitu. Nah, dapat teman jauh kayak jadi kan Kayaknya punya asik nih, teman, gitu iya ya. asik, nambah-nambah teman. Nah, pas saya coba, saya chat-chatan di situ, yang awal mulanya ya dapet lah teman, kayak teman ngobrol gitu cewek. Terus nggak lama tuh cowok umur 20-an kalau nggak salah. Yang ini waktu saya kelas 10 kemarin. Oh iya. Nah, ini umur 20-an, terus kenalan ini dari sini gitu, terus mau nggak temenin aku face gitu loh. Ya itu saya dulu nggak tahu Pak itu apa gitu kan, ternyata itu video call sambil itu. Iya. Dari situ pas saya udah tahu itu, saya langsung skip sih Pak. Terus ngirim stiker yang kayak Ya. gitu, ada banyak Yang, di situ. Iya. Terus saya langsung skip, langsung udah nggak berani lagi main-main kayak gitu. Itu biasanya tuh kan saya dulu kelas 10 kan sering begadang Pak. Itu kalau dari jam Itu begadang tuh. pokoknya kalau jam 9 malam 10 itu masih normal, cuma kalau udah ke jam 11 sampai atas lagi itu udah orang-orang yang kayak gitu Freak ya. lah, gak punya freak Iya. gitu ya. Itu yang muncul pasti orang-orang yang kayak gitu, yang lagi gabut terus kayak gitu minta temen kayak gini lewat PC. Itu ya Allah. Iya. Nah, kalau ngomongin chat random, kadang-kadang itu memang ada fiturnya ya. Kadang-kadang itu enggak, kalau misalnya di tempat-tempat lain kayak Ome gitu kan, pernah kan kalian Iya. kayak Ome gitu ya, Ome Live atau apa gitu. Itu kan untuk tempat kita ngobrol random gitu. Ternyata di Telegram ada juga fitur Ada. seperti itu ya. Dan itu bikin ini juga ada trauma juga akhirnya. Niatnya pengen nyari teman, nyari chat random karena anggap aja stranger lah itu, stranger kan teman-teman random di dunia maya gitu, pengen nyari teman ngobrol, malah ketemunya juga seperti itu. Iya. Ya itu namanya kalau misalnya di media sosial, di dunia internet, semua hal itu pasti bisa terjadi gitu. Jadi cukup hati-hati sih ya, kalau misalnya dari saya cukup hati-hati. Mungkin kalau dari kalian ada pesan khusus nggak terkait penggunaan medsos gitu? Dari pengalaman kalian gitu, ada satu hal yang pengen kalian sampaikan tentang apa gitu? Oh guys, kalau bisa tuh jangan main. Kalau dari aku pribadi sih sarannya kalau emang belum pernah atau belum tahu pasti di aplikasi atau apa namanya bot atau apapun itu, sebenarnya seharusnya kayak lebih baik gak usah dicoba gitu. Takutnya malah ada orang iseng disalahgunain yang kayak gitu, yang buat yang nggak bener gitu. Apalagi kalau misalnya zaman sekarang kan pasti anak-anak kecil itu SD itu udah pinter main HP kan Pak, itu kan bahaya Pak. Kalau misalnya anak SD dikasih lihat kayak gitu nanti bisa kecanduan, bisa ke arah yang nggak bener gitu. Jadi kalau emang nggak tahu pasti aplikasi apa, lebih baik gak usah dicoba. Takutnya terjerumus yang nggak bener. Ya benar, saya setuju itu sih. Apalagi buat anak-anak di bawah umur, kadang-kadang ya mereka kan kadang lebih lebih explore daripada kita gitu, penasaran gitu, terus dia nyari cacat atau apa gitu, malah akhirnya mencoba seperti itu, akhirnya ya itu dapat hal-hal yang kurang baik gitu. Ya itu dari si Ririn, pesannya keren sih. Kalau dari kalian, Melon, Iwil, Indi, kayak beneran sudah tarik mikrofon. Oke, Kalau- Melon apa? Kalau dari saya sih, kalau buat tanggapan susah sih Pak kalau bilangin pelaku buat jangan kayak gitu, karena Iya. udah terbiasa. Jadi lebih baik ya dari kitanya aja, dari korbannya yang hati-hati aja, kayak jangan terlalu direspon. Kalau untuk dari pelaku emang susah dibilangin, pasti mereka bakal ngelakuin terus sampai mereka puas. Jadi kalau menurut saya kita aja yang hati-hati. Soalnya saya juga banyak pengalaman yang negatif
banget yang kayak banyak banget dulu deketin saya cuma karena hal kayak gitu Pak. Oke. Bahkan saya kenal dia teman saya kakak kelas saya waktu sekolah di luar gitu, kayak kita VCS yuk gitu, dan saya dulu belum tahu artinya apa, dan saya bilang ayo Nggak tahu, ayo aja. karena saya nggak tahu Pak, kan saya mikirnya kayak ya udah VC doang gitu. Saya nanya ini ke kakak kelas saya, VCS itu apa sih? Ada yang jawab video call sholawat. Oh iya, ini baik nih. Ini di apa digeser ini. Iya. arahnya. Dan saya nanya lagi ke orang video call seks gitu. Oh jadi akhirnya saya yang mau deketin saya break gitu. Di cut off lah. Iya. Nggak usah lagi. Karena gitu. dia bener banget pikirannya udah toxic sih. Iya. Masakan toxic sih seperti itu. sih. Kalau dari cerita dari Ririn juga saya pengalaman sih Pak di Telegram. Dia bukan nyamar, langsung to the point. Cowok kayak langsung ngirim yang video yang gak jelas sama foto dia yang gak jelas, terus kayak kamu juga kirim dong, nanti kalau kamu kirim saya kasih pulsa 100.000. Saya pikir 100.000 cukup apa gitu. Ditantang lagi Iya. dia. Kayak cuma 100.000 doang. Maksudnya bukan minta yang lebih, cuma ya kayak sampai segitunya banget pengen iya. Padahal nonton video juga kan dia sudah cukup ya Pak. Jadi Iya, kayak pengen merusak banget cewek-cewek yang ada di sini gitu. Oke. Oke, dari Ririn sama Melon ya itu pesan yang keren ya menurut saya. Tapi media sosial itu sebenarnya semuanya tetap aja seperti pisau bermata dua. Ya dia ada baiknya ada buruknya. Kita juga percaya kok di luar sana banyak orang baiknya juga. Cuma ini kan pesan supaya kita nggak terjebak lagi. Apalagi si Ririn tadi lebih pesan ke penggunanya agar aja lebih aware, lebih kita perhatikan sana ada anak kecil sekitar kita. Terus kalau misalnya Melan juga pilih-pilih orang gitu, terus jangan juga jangan langsung iya gitu, tapi nggak tahu maksudnya, nanti kan bahaya juga gitu. Ya ini juga pengalaman sih, banyak juga kasus anak-anak di bawah umur itu kalau misalnya persentase tuh kebanyakan anak SMP. Anak-anak SMP itu banyak ketipu, tiba-tiba diajak jalan sama orang gitu, terus akhirnya diculik karena dia nggak tahu apa-apa kan, ya diajak jalan, tiba-tiba diculik, hilang 2 hari 3 hari gitu. Ya itu sih ya perlu pengawasan juga, gitu. Kasihan juga sebenarnya gitu. Ya itu tadi yang nggak, ya kata Melan tadi nggak tahu gitu, dianggapnya baik gitu, ternyata ayo-ayonya ngalah yang lain gitu. Itu yang bahaya gitu. Makanya itu juga perlu juga kalian jangan total ke medsos terus, karena kita juga harus mengenal komunikasi secara langsung ke orang. Hati-hati juga kalau misalnya ini kan rata-rata dari kan lebih ke pengalaman ke medsos saja, belum ada yang pernah diajak ketemuan kan. Nah, itu juga hati-hati sih. Oke, dari Indi dan Tiwi ya, sepatah pesan sedikit nasihat ini aja. Dari Tiwi ada pesan apa mungkin? Gak harus dari pengalamanmu sih, mungkin kamu lihat tadi pengalamannya si Melan, pengalamannya si Ririn. Kalau dari saya sih kan kebanyakan Pak kayak kita tuh ada nge-save nomor yang dikenal. Nah, habis Apa? itu kayak nge-save nomor orang yang nggak kita kenal. Nge-save nomor orang yang gak dikenal. Terus juga dari situ kita harus hati-hati kayak ngeliat dari orang ini, kalau misal dia terus-terusan kayak ganggu atau tiba-tiba nelfon terus ngechat yang gak jelas, ya lebih kayak diblokir aja, terus hapus nomornya gitu aja sih, biar enggak makin ya biar aman lah, sudahlah nggak usah gini lagi karena sudah nggak ngerasa nyaman kan. Itu kok bisa nyimpan nomor yang tidak dikenal? Nah, dapat dari mana maksudnya sebelumnya? Ya, sebelumnya kayak Oh ya misalnya tadi ada chat masuk gitu tiba-tiba gitu ya. Kenalan gitu ya. ya itu Terus akhirnya kita save, kita niatnya juga baik gitu ya. iya. Tapi akhirnya dia arahnya juga malah ngeganggu banget nih. Itu pengalamannya Tiwi juga sempat terjadi hal seperti itu. Iya Pak. Nah, gimana? Boleh spill sedikit ceritanya? Pasti malu dia. Ada mau cerita atau tidak? Oke. Oke, dari Indi Home. Nggak panjang sih Pak, cuman kayak Cuman 10 menit aja, Pak. enggak, cuma kayak jangan nyebar berita hoax
gitu Pak. Kan sekarang tuh banyak kayak apalagi kayak bencana-bencana gitu, terus ramalan-ramalan. Jadi ya kayak hindari apa namanya berita hoax gitu Pak. Sekarang kan banyak dari aplikasi apa aja kan. Jadi kayak ya lebih berhati-hati gitu. Nyebarin berita hoax. Oke. Oke. Jadi kalau bisa nyebarin beritanya pasti-pasti aja ya. Ya kalau yang udah pasti gitu Pak. Yang anggap aja kayak berita apa voice note yang orang gentayangan ya. Beneran gentayangan lah gitu ya. Iya. Biar saya percaya banget gitu ya misalnya. Ya, berita hoax itu jangan apalagi bencana-bencana. Ini pengalaman saya sendiri, ini sedikit cerita. Di Bali dulu saya pernah kuliah. Sempat ada kejadian gunung meletus waktu di Bali, Gunung Agung. Itu satu desa itu pernah kosong gara-gara ada broadcast masuk ya kayak pesan WA yang teruskan tiba-tiba masuk terus ngabarin kalau misalnya ada gunung agungnya sudah meletus dan laharnya sudah turun gitu. Jadi satu wilayah itu tiba-tiba malam itu juga langsung ditinggal karena lebih menyelamatkan nyawa. Jadi apapun harta atau apa ya udah kepikiran yang penting nyawa dulu yang paling utama. Ternyata apa? Ada oknum yang memanfaatkan kesempatan setelah mereka mengungsi, ternyata ada orang yang diam-diam itu ngambil kesempatan untuk ngambil harta orang itu di sekitar rumah situ. Nah itu parah sih menurut saya, manfaatin situasi. Jadi kalau ngomongin bencana tadi ya kalau misalnya Kalimantan ya saya pikir masih aman sih kalau dari bencana gitu. Kan nggak mungkin ya bencana tiba-tiba banjir ya, kita udah nggak ini banget ya. Oke, kalau dari Angga dan Fadul mungkin ada ini. Ada sepatah dua patah kata pesan atau apa gitu? Ini kasih ini tadi. Oke, ini yang di tim di belakang ada sedikit saran dari sudut pandang cowok sih. Ya ini kan narasumbernya kan cewek-cewek nih. Kalau dari sudut pandang cowok memandang itu tadi gimana? Kameranya arahin Karin ya. Wah. Cuma jangan terlalu termakan sama berita aja sih, harus dicari gali dulu informasinya baru boleh kalian percaya ini. Oke. Beritanya gimana? Tuh. Beritanya kayak ya hoak-hoak gitu kayak kita bapak tadi. Harusnya digali dulu baru percaya gitu. Kalau yang tadi tentang ceritanya Melon dan Ririn terkait yang orang-orang ini kan sebagai sudut pandang cowok gitu loh. Cowok biasanya yang itu kayak gitu. Oh. Kalian cowok jadi pendapat kalian. Yang terbawa emosi Mel. Ini walaupun pengalaman pribadi jangan. Jadinya kayak aneh aja gitu Pak. Oke. Ya. Kok ada ya cewek gini? Oh ini temennya sendiri loh. Nah, Padahal temennya sendiri dibohongin buat beli iPhone. Dia Iya, sendiri buat manfaatnya apa gitu. iya sih. Mungkin dia ada kepuasan ini apa? Kepuasan untuk menjatuhkan orang lain dari situ kan. dendam pribadi mungkin hatinya emang. Ups, cukup. Oke, kita dengar tanggapan dari lelaki tampan. Wah. Anggarda. Gardus, siapa tadi namanya? Anggarda. Deketin nggak mikrofonnya nggak? Oke. Ya kalau dari saya ya kayak gitu aja sih Pak. Apalagi sekarang kan banyak AI Pak. AI, oke. AI itu kalau saya kadang ya lihat-lihat lah, foto orang sembarang ini bisa diedit aneh-aneh Pak malahan. Oh iya iya. Nah itu kayak kan orang cuma yang post biasa lah, orang post baik-baik, hitungannya foto di mana kah. Tapi pasti ada aja orang kayak ya orang-orang yang nakal lah. Iya iya. Dibuat jadi Transparan. iya gitu lah. Ya. Nah, Di itu screenshot terus di transparan jadi bisa ngeliat ya, yang di dalam apalagi kita gitu. udah diedit kayak gitu Pak, dijual ke orang-orang. Oh iya iya. Ya itu sih sosial media yang parah lah. Itu kok ada ya orang pikiran kayak gitu tuh.
Iya enggak, saya setuju tuh. Kadang-kadang AI ini kan sekarang kualitasnya juga hampir mirip banget kan. Iya Pak. Dan orang-orang tuh juga agak susah bedain gitu. Nah, apalagi yang sampai diedit-edit tadi itu, kalau orang sampai percaya, itu yang agak-agak susah sih. Kan ya kadang tuh malah persis banget sih. Ya ini gimana bedainnya juga susah. Ya kalau saya yang lain juga ada gitu. Karena emang ya itu sih Pak. Kalau orang-orang yang pintar tapi dia salah gunainnya. Disalahkan ke arah lain lah. Disalahkan yang lain malah buat yang ya jelek-jelek nakal. Ya, kayak gitu loh paling. Ya. Dari saya. AI itu memang ini banget, apalagi ada yang sekarang nih, misalnya kita ada foto kita gitu ya, atau enggak video kita itu bisa ngerubah bentuknya, mulutnya juga ngikutin banget, misalnya ngubah bahasa gitu. Kita tiba-tiba bisa berubah pakai bahasa Cina kah, ataupun apa gitu. Jadi takutnya misalnya diarahkan nanti, bahkan teksnya pun juga bisa kita ganti gitu, dia orang ini ngomong apa dengan nada yang kita punya juga. Itu juga hati-hati sih. Itu juga ada orang ngasih tutornya malahan Pak. Ada juga ya. Iya. Itu ngomong biasa tinggal edit kayak gitu langsung jadi full semuanya. Jadi Awalnya tuh sebenarnya gini, orang-orang yang biasa buat kayak gitu biasanya dia biasanya rindu dengan orang-orang yang sudah nggak ada, gitu. Makanya dibuatkan kayak misal foto itu bisa ngobrol atau apa. Arahnya tuh awalnya buat seperti itu gitu. Cuma sekarang karena ya namanya pikiran manusia kan, ada aja yang jeleknya gitu lah, diarahkan untuk hal-hal yang seperti itu. Oke, jangan mudah percaya sih intinya gitu ya enggak ya, karena sekarang agak susah bedain. Nah itu tantangan kita nanti ke depan sih, tiba-tiba nanti kalian ketemu siapa sih orang yang kalian percaya, tiba-tiba dalam bentuknya gimana gitu ya itu perlu ditelusuri sih. jadi sekarang tuh banyak banget orang kemakan lah, Pak. Gampang percaya lah. Gitu. Susah banget sekarang orang pengen itu dari mulutnya aja gitu. Jadi langsung kayak wah ini kayaknya ngeri nih gitu. Jadi langsung sebar kayak gitu Pak. Ada Di grup-grup keluarga Iya, grup-grup gitu. WA teruskan. itu kan ya apa sih ya kayak gitu. Padahal juga beritanya nggak jelas kok bisa sampai viral kayak gitu. Kadang ya itu aneh banget Pak. Nggak jelas tapi kok bisa viral gitu. Padahal yang viralin juga orang-orang kita sendiri gitu, karena kita kan langsung ya udah teruskan. Ya kayak gitu sih dari saya. Kalau tanggapan yang lain ada lagi terkait yang tadi tentang cacat ke medsos atau itu aja gimana? Kalau yang chat itu malah juga ada lewat Pak, lewat video dia bisa ngerubah pesan. Jadi misalnya kayak kita ini udah chatan nih, terus yang kayak chatan kita ini bisa dipesan kayak di edit lagi gitu Pak. Ada situsnya kayak gitu. Kayak tinggal screenshot jadi berubah kayak gitu. Jadi bisa kita ubah pesannya. Iya, pesannya perkataannya jadi bisa diubah kayak gitu. Nah itu kan juga ya bisa buat manipulasi orang lah. Ya manipulasi orang, fitnah juga bisa. Ya sih itu pernah saya juga ketemu hal seperti itu. Ya. Kita chat kita apa, pas di screenshot berubahnya jadi apa Ya, gitu. itu apalagi kan kalau ngomong ke orang yang bener salah kan kita nggak tahu juga Pak. Iya. Nah, itu sih kayak ya inilah. Apalagi kita misalnya niatnya kan cuma ya baik-baik lah, kan orang nggak tahu jadi ngapain. Tahu-tahu kok kita jadi pikiran orang sama kita jadi beda gitu Pak kadang. Gara-gara ya ada orang usil kayak gitu. Iya. Kayak gitu yang Terus pas sudah kita klarifikasi kadang-kadang kan juga aduh nih kita sudah Iya. keburu kesebar sudah yang ini ya, padahal kita nggak sudah ngelakuin gitu. terlanjur lah Pak ya. Ya orang-orang aneh lah gitu lah. Freak lah gitu. Oke, terima kasih tanggapannya. Mungkin itu sih pembahasan kita cukup keren ya karena tentang medsos dan hal-hal yang lain yang berkaitan dengan dunia maya gitu. Tapi pesan yang paling utama intinya hati-hati ya, hati-hati dalam penggunaan. Entah kalian sebagai pernah menjadi korban atau kalian pernah menjadi pelaku, ya itu hati-hati ya karena jejak digital tuh nggak bisa dihapus guys ya. Kalian pernah melakukan apapun dan jangan khawatir juga sekarang undang-undang juga ada yang berlaku, jadi kalian jangan takut speak up kalau misalnya ada terjadi hal-hal yang kurang menyamankan diri kalian. Itu ada undang-undang yang mengatur, jadi jangan takut gitu. Apalagi kan kalian kasusnya apalagi perempuan nih, kadang kayak takut diancam atau apa, tenang gitu. Dan kita harus rubah mindset juga gitu. Orang-orang yang berani bersuara seperti ini bukan berarti gimana, tapi karena memang mereka itu adalah korban. Jangan malah dicap. Kadang-kadang yang agak susah
kita mau ngomong speak up terkait dunia sosial dunia media sosial ini kan nanti kita malah yang kita berani ngomong itu malah yang disudutkan, takutnya tuh gitu. Itu yang perlu hati-hati juga sih. Nah terus foto-foto juga betul-betul dijaga baik-baik gitu ya, jangan sampai itu nanti jadi bumerang untuk kita. Cukup ya, nih kalian keren dari Ririn, Melon, Indi dan Tiwi. Terus di belakang layar situ ada Fatul dan Angga. Terima kasih timnya sudah hadir di sini. Kita sampai jumpa lagi di episode yang selanjutnya dari kelas 11 Soshum 2. Kita nantikan episode-episode yang lain. Kalau yang sebelumnya kemarin temanya tentang horor. Ya, kalau sekarang tentang teknologi. Atau nanti yang kedepannya temanya apa aja kita nantikan. Ya, ini asik-asik orangnya. Ya, terima kasih karena sudah berbagi informasi dan ini jadi pengalaman yang keren buat kita semuanya. Oke, intinya jangan lupa terus nantikan segala episode dari kelas-kelas lain juga nanti di podcast SMA Negeri 1 Klumpang Hilir di podcast Bamega. Kita sudahi dulu sharing kita hari ini. Kita juga minta maaf ya tadi kalau misalnya ada kata-kata yang mungkin cukup nggak nyaman atau gimana, niatnya nggak kesana sih, tapi kita inginnya untuk berbagi ya, mohon dimaafkan ya. Jadi cukup sampai di sini, sampai jumpa. Terima kasih yang sudah mendengarkan, kalian luar biasa. See you later, bye bye.